video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem dan organ pencernaan makanan pada manusia. Silahkan menyimak. Nah, di sini ada satu pertanyaan. Apa itu pencernaan? Pasti kita semua sudah tahu ya, karena kita sebagai manusia pasti melakukan proses pencernaan makanan itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pengertian dari pencernaan itu sendiri adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Proses ini terjadi di saluran pencernaan yang terdiri dari beberapa organ yang saling bekerja sama. Ada dua jenis proses pencernaan manusia. Yang pertama yaitu proses pencernaan secara mekanik, yang kedua proses pencernaan secara kimiawi. Di sini saya akan menjelaskan dari dua proses pencernaan tersebut. Untuk yang pertama, pencernaan mekanik adalah proses menghancurkan makanan secara fisik agar menjadi lebih kecil. Contohnya, mengunyah makanan di mulut dengan gigi, mengaduk makanan di lambung oleh gerakan otot lambung. Nah, tujuannya supaya makanan lebih mudah dicerna oleh enzim. Lalu pencernaan yang kedua yaitu pencernaan kimiawi adalah proses menguraikan makanan dengan bantuan enzim menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya, enzim amilase di mulut mengubah pati menjadi gula, enzim pepsin di lambung memecah protein menjadi peptida. Tujuannya agar zat gizi bisa diserap oleh tubuh kita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ-organ pencernaan manusia yang terdiri dari berbagai organ. Untuk yang pertama, mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, hati, kantung empedu, pankreas, usus besar, usus halus, rektum, dan yang terakhir anus. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses yang terjadi pada masing-masing bagian sistem pencernaan manusia tersebut. Untuk yang pertama, itu mulut. Itu tempat masuknya makanan dan terjadi pencernaan mekanis yang dilakukan oleh gigi. Dan kimiawi yang dilakukan oleh air liur atau dengan bantuan enzim amilase untuk memecah pati menjadi gula sederhana. Lalu untuk yang kedua, yaitu kelenjar ludah, yaitu menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memulai pencernaan karbohidrat serta melumasi makanan agar mudah ditelan. Lalu untuk yang ketiga yaitu kerongkongan atau bisa juga disebut dengan esofagus. Di dalam kerongkongan ini akan terjadi proses atau gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan. Dan kerongkongan ini adalah saluran yang menghubungkan mulut ke lambung. Lalu untuk proses yang keempat itu terjadi di lambung. Tempat penyimpanan sementara makanan dan pencampuran dengan asam lambung atau HCl, serta enzim pepsin untuk memecahkan protein, dan renin mengumpulkan protein susu, asam lambung yang membunuh kuman-kuman yang ada pada makanan. Lalu untuk proses yang kelima, yaitu terjadi pada hati. Itu menghasilkan empedu yang penting untuk emulsifikasi atau memecahkan lemak di usus halus. Hati juga memproses nutrisi yang diserap dan didetoksifikasi. Lalu untuk proses yang keenam, terjadi di kantong empedu. Di dalam kantong empedu ini terjadi penyimpanan atau mengintensifkan empedu sebelum dilepaskan ke usus halus. Lalu untuk proses yang ketujuh terjadi di dalam pankreas, yaitu menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, tripase atau tripsin yang dilepaskan ke usus halus serta menghasilkan insulin yang mengatur gula darah. Dan proses yang ke-8 itu terjadi pada usus halus, yaitu tempat utama terjadinya pencernaan kimiawi lebih lanjut dan penyerapan hampir semua nutrisi berupa karbohidrat, protein, lemak,
vitamin, dan mineral ke dalam aliran darah yang ada pada tubuh kita. Lalu untuk proses yang ke-9 itu terjadi pada usus besar atau bisa juga disebut dengan kolon. Dalam usus besar ini terjadi penyerapan kembali air dan elektrolit yang tersisa dari sisa makanan. Dan di usus besar ini juga tempat bakteri usus membantu memecah sisa makanan dan menghasilkan beberapa vitamin seperti vitamin K. Sisa makanan diubah menjadi feses yang kita keluarkan melalui anus. Lalu untuk yang ke-10, proses tersebut terjadi pada rektum. Nah, bagian akhir usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Itu yang dimaksud dengan rektum. Lalu untuk yang terakhir, itu terjadi pada anus. Lubang tempat feses dikeluarkan dari tubuh melalui proses defekasi. Jadi, demikian tadi proses pencernaan makanan yang terjadi pada tubuh kita sebagai manusia dari mulut hingga berakhir di anus dan mengeluarkan zat sisa. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pembelajaran dan edukasi untuk kita semua. Terima kasih.